Sabda TV. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-94, hadis Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun lahum ajran. Rajulun min ahli al-kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal 'abdul mamluku idza adda haqq Allah wa haqq mawalihi. Wa rajulun kanat 'indahu amah fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajran." Akhrajahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang mendapatkan 2 pahala. Ada 3 orang yang mendapatkan apa? 2 pahala. Kata-kata 3 ini, Pak, bukan pembatasan ya. Artinya yang dapat 2 pahala cuma 3 orang saja, bukan. Seringkali ya, Rasulullah SAW menyebutkan jumlah itu, tapi setelah kita kumpulkan hadis-hadis yang sejenis, ternyata lebih. Contoh misalnya Nabi SAW mengatakan, ayatul munafik salas. Tanda orang munafik itu 3. Apabila berbicara, berdusta. Apabila diberi amanah, berkhianat. Apabila berjanji, tidak menepati. Apakah berarti hanya 3 saja? Ternyata kita kumpulkan dalam Al-Quran sifat munafik banyak. Ya, tanda munafik. Kita kumpulkan dalam hadis juga tanda munafik banyak. Lalu kenapa Nabi SAW menyebutkan 3? Ya. Untuk memberikan apa, Pak? Ya. Contoh. Untuk memberikan apa? Contoh. Tidak menunjukkan kepada pembatasan. Tidak menunjukkan kepada apa? Pembatasan. Nabi mengatakan thalathatun lahum ajran. Ada 3 orang mendapatkan 2 pahala. Siapa yang pertama? Rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyyi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seorang laki-laki dari ahli kitab. Siapa itu ahli kitab, Pak? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut dengan ahli kitab? Karena mereka diberikan kitab suci. Ya. Seseorang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata-kata beriman kepada nabinya. Ini memberikan isyarat ya, bahwa ini khusus bagi mereka yang dahulu beriman kepada nabinya. Berarti apa? Mengikuti ajarannya. Adapun kemudian mereka yang mempertuhankan Nabi Isa, itu dia tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Ya. Maka kalau misalnya di zaman sekarang ada orang Nasrani yang dahulunya mereka mengimani Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, ya. Dan tentu itu jelas tidak sesuai dengan syariat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia masuk Islam, apa dapat 2 pahala? Enggak. Kenapa? Karena ini kekhususan buat mereka yang beriman kepada nabinya. Ya. Sedangkan Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dan tak pernah sekalipun mengatakan bahwa dirinya anak Tuhan atau Tuhan, tidak pernah. Nabi Isa dakwahnya tauhid, sama dengan ya nabi-nabi yang lainnya. Khilaf para ulama, makna daripada hadis ini, ya. Beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Sebagian ulama berpendapat maksudnya yaitu mereka yang beriman sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, ya. Kemudian setelah Nabi SAW diutus, dia pun beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya siapa? Salman Al-Farisi. Ya. Seperti halnya siapa? Ya.
yang ada di zaman Nabi SAW yang masuk Islam, yang tadinya ia di atas agama yang lain, agama Yahudi ataupun Nasrani, seperti Waraqah bin Naufal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, bahwa yang dimaksud adalah umum, tidak hanya sebatas ketika Nabi diutus saja, tapi juga di zaman sekarang pun mereka yang beriman kepada Nabi Musa atau Nabi Isa mengikuti ajarannya, kemudian setelah itu masuk Islam dan beriman kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pendapat pertama tadi dikhususkan, Pak, kapan? Pendapat yang pertama tadi dikhususkan kapan? Pas ketika Rasulullah SAW diutus. Jadi hanya ada di zaman Rasul saja, berarti di zaman setelahnya nggak ada. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tetap ada sampai sekarang. Dan itu yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan itulah insyaallah pendapat yang kuat. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dapat 2 pahala. Yang kedua siapa? Yaitu hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak majikannya. Siapa sih hamba saya itu, Pak? Hamba saya siapa? Hamba saya itu adalah tawanan perang, ya, yang menjadi budak. Jadi di zaman dahulu itu ketika terjadi perang antara Islam dan orang-orang musyrikin, maka mereka yang dari orang-orang musyrikin yang kalah dan ditawan, mereka jadi ghanimah. Nah, kemudian dibagi-bagi oleh imam, jadilah statusnya budak. Iya. Adapun di zaman sekarang tidak ada perbudakan karena tidak ada syaratnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan sekali, ya, para budak tersebut diajarkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada para budak itu motivasi yang mendapat 2 pahala. Yang pertama, yang kedua adalah seorang budak yang melaksanakan hak Allah, kemudian juga melaksanakan apa? Hak majikannya. Iya. Yang ketiga, warajulun kanat indahu amah. Itu seorang laki-laki yang memiliki budak wanita. Fa'addabaha, lalu ia mengajarkannya, ya, memberikan padanya apa? Adab. Ya, fa'ahsana ta'dibaha, dan memperbagus pengajaran adabnya. Artinya dia betul-betul mengajarkan budak tersebut sampai berilmu. Seperti halnya dahulu para sahabat, ya. Makanya tidak aneh ada Nafi Maula Ibnu Umar. Nafi ini tadinya budaknya siapa? Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar Masya Allah, dia didik itu budaknya sampai jadi ulama besar. Sampai kemudian Ibnu Umar pun ia memerdekakannya, lalu disebutlah Nafi Maula Ibnu Umar. Atha bin Abi Rabah tadinya budak, Pak. Tapi subhanallah sama majikannya itu dididik, disuruh belajar ilmu sampai akhirnya dia jadi ulama besar. Atha bin Abi Rabah. Iya. Nah, kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita, lalu ia ajarkan dengan sebaik-baiknya, ya, dia berikan padanya bimbingan, kemudian ia merdekakan, lalu ia setelah itu nikahi si budak wanita tersebut sebagai istrinya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Tapi ini nggak bisa kita amalkan di zaman sekarang masalahnya, karena zaman sekarang nggak ada budak, Pak, adanya budak kletik, ya, adanya budak kletik.